Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jali MS selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Hasil Perkebunan, dan yang kami hormati rekan-rekan yang menyimak presentasi video kami. Bapak dan rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan salah satu produk derivat dari komoditas teh. Sebagaimana kita ketahui, teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cukup penting bagi perekonomian di Indonesia. Komoditas teh banyak dimanfaatkan sebagai minuman, salah satunya yaitu kombucha. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dipaparkan pada presentasi kami dengan materi mengenai apa itu kombucha, asal-muasal kombucha, karakteristik kombucha, serta manfaat dari konsumsi kombucha bagi tubuh. Izinkan kami untuk menampilkan slide PowerPoint-nya. Nah, di sini judul yang kami angkat yaitu karakteristik sensori, kimia, dan mikrobiologi serta efek konsumsi teh kombucha bagi kesehatan. Sebelum memulai paparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Teh Amelia sebagai presenter pertama. Selanjutnya, saya Iis Sadiah sebagai presenter kedua, dan yang selanjutnya ada Teh Aisyah sebagai presenter ketiga. Untuk paparan pertama akan dijelaskan oleh Teh Amelia. Kepada Teh Amelia Hariri dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Iis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Teh merupakan tanaman hasil perkebunan yang banyak ditanam di Indonesia. Hasil produksi teh di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 129.000 ton. Teh memiliki cita rasa dan rasa segar, juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Daun teh dapat diolah menjadi minuman dengan cara menyeduh daun teh dengan air panas. Kemudian ditambah gula pasir sebagai pemanis dan penawar rasa sepat. Selain itu, dapat juga diolah dengan difermentasi terlebih dahulu sebelum diminum atau dikenal dengan nama kombucha. Selanjutnya teh. Kata kombucha diambil dari sebuah cerita pada zaman Kaisar Jepang, yaitu pada pemerintahan Kaisar Enkyo yang didapati menderita penyakit sembelit selama bertahun-tahun. Sang Kaisar tersiksa karena dalam keadaannya seperti itu. Ia tetap harus memerintah kerajaannya. Kemudian pada tahun 414 Masehi, seorang tabib Korea dari abad ke-5 Masehi bernama Kombu menemukan ramuan ajaib berupa teh yang difermentasi yang berhasil menyembuhkan penyakit sang kaisar. Jadi kata kombucha itu berasal dari kata kombu yang diambil dari nama si tabib tersebut. Sedangkan kata cha berasal dari bahasa Cina yang artinya adalah teh. Teh kombucha diyakini telah dikenal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ramuan ini diperkirakan berasal dari daerah Siberia bagian selatan, tepatnya pada daerah bernama Kargasok yang berbatasan dengan Cina. Melalui perdagangan jalur sutra, teh kombucha dibawa ke Asia Tengah, Asia Barat, dan Eropa. Kombucha adalah teh fermentasi tradisional yang telah populer di Amerika Serikat sehubungan dengan efeknya bagi kesehatan.
Kombucha merupakan produk hasil minuman fermentasi yang mengandung sejumlah vitamin, mineral, enzim, dan asam organik. Teh kombucha itu sendiri adalah teh hasil fermentasi larutan teh dengan gula yang kemudian ditambahkan mikroba pemula yaitu bakteri Acetobacter cyanellum dan beberapa lagi seperti Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bailey, dan Candida sp. Berdasarkan beberapa jenis pengolahannya, jenis-jenis teh kombucha terbagi atas 4 jenis, yaitu teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Proses fermentasi daun teh terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu teh fermentasi disebut teh hitam, teh fermentasi sebagian yaitu teh oolong, dan tanpa fermentasi yaitu teh hijau. Teh putih dan teh hijau mengalami proses pengolahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan teh oolong dan teh hitam. Sebagian banyak proses pengolahan yang dilalui saat pembuatan teh, semakin rendah total fenol yang terkandung pada teh tersebut. Berikut diagram alir proses pembuatan teh kombucha. Pembuatan teh kombucha dimulai dengan menyiapkan wadah atau panci yang berisi air, kemudian dipanaskan selama lebih kurang 10 menit. Lalu ditambahkan dengan teh sebanyak 0,5 sampai 5% dan sukrosa atau gula sebanyak 5 sampai 10%. Kemudian diaduk sambil dipanaskan. Selanjutnya, teh disaring untuk menghilangkan ampas tehnya, sehingga dihasilkan ekstrak teh manis. Setelah itu dilanjutkan dengan penuangan pada toples kaca dan ditambahkan starter kombucha sebanyak lebih kurang 10%. Starter kombucha yang digunakan yaitu padatan starter 5% dan cairan starter 5%. Lalu difermentasi pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius selama 7 sampai 12 hari. Setelah 12 hari, kemudian dilakukan pemisahan minuman teh kombucha dengan starter kombucha. Lalu didapatkan teh kombucha. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu kombucha akan dijelaskan oleh Teh Iis. Pada Teh Iis, dipersilakan. Nah, terima kasih kepada Teh Amelia. Untuk paparan selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dari kombucha. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas, seperti kualitas sensori, karakteristik kimia, dan mikrobiologi kombucha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peralatan yang digunakan, proses produksi, lamanya fermentasi, suhu, jumlah inokulum atau bibit yang digunakan, dan kadar sukrosa awal yang nantinya kadar sukrosa ini akan lebih berpengaruh pada karakteristik dari mikrobiologi kombucha itu sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik teh kombucha yang akan dibedakan menjadi 3 karakteristik, yaitu sensori, kimia, dan mikrobiologi. Untuk yang pertama yaitu mengenai karakteristik sensori dari kombucha. Next. Pada karakteristik sensori kombucha ini dibedakan menjadi 3 parameter, yaitu warna, aroma, dan rasa. Untuk warna yang dihasilkan dari teh kombucha ini akan berbeda-beda sesuai dengan jenis teh yang digunakan. Yang pertama yaitu warna putih keperakan. Warna ini dihasilkan dari teh kombucha dengan jenis teh putih dan teh oolong. Yang kedua yaitu hijau keemasan.
Warna ini dihasilkan dari kombucha dengan jenis teh hijau. Dan yang ketiga yaitu warna merah, di mana warna ini dihasilkan dari teh kombucha dengan jenis teh hitam. Dan yang keempat yaitu kombucha dengan warna merah pekat, di mana warna ini dihasilkan dari jenis teh campuran antara campuran teh putih, teh hijau, dan teh hitam. Selanjutnya yaitu aroma. Penggunaan jenis teh pada aroma tidak terlalu berpengaruh, sehingga umumnya aroma yang dihasilkan yaitu khas asam. Dan aroma yang terdapat pada teh kombucha ini disebabkan karena adanya asam-asam organik dan aroma yang ditimbulkan pada daun teh itu sendiri. Aroma pada teh kombucha juga disebabkan oleh senyawa-senyawa volatil seperti alkohol, asam asetat, dan asam-asam organik yang terbentuk selama fermentasi kombucha, sehingga menimbulkan aroma asam yang khas. Untuk selanjutnya itu aspek rasa, di mana rasa yang dihasilkan pada teh kombucha ini dipengaruhi oleh jenis teh yang digunakan. Yang pertama yaitu ada rasa manis dan sedikit pekat. Rasa ini dihasilkan dari kombucha jenis teh putih, karena daun teh putih diambil dari pucuk paling muda sehingga rasanya sedikit pekat. Untuk yang selanjutnya yaitu rasa pahit dan cepat. Rasa ini berbeda dengan teh kombucha yang putih karena rasa pahit dan cepat ini dihasilkan dari teh hitam. Kemudian untuk sensasi rasa manis dan pahit ini dihasilkan dari kombucha teh campuran, di mana teh campuran ini dihasilkan dari teh hitam, teh putih, dan teh hijau, sehingga memberikan variasi sensasi rasa pada teh kombucha dengan jenis teh campuran. Terus selanjutnya yaitu karakteristik kimia. Untuk komposisi kimia ini akan bervariasi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tadi dijelaskan, meliputi waktu fermentasi, substrat yang digunakan, dan mikroorganisme yang terdapat pada inokulum. Adapun untuk karakteristik kimia teh kombucha disajikan pada tabel berikut. Dan berdasarkan kuantitasnya, menurut Fu et al. Pada tahun 2014, komponen utama yang terdapat dalam teh kombucha yaitu asam organik, vitamin, polifenol, dan asam amino, di mana senyawa yang dihasilkan dari kelompok asam organik seperti asam asetat, asam glukonat, dan asam laktat. Untuk vitaminnya meliputi vitamin B1, B2, B6, dan B12, serta vitamin C. Untuk mineralnya meliputi Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, dan beberapa anion, serta dihasilkan juga etanol, protein, dan polifenol. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari mikrobiologi dari kombucha. Dan berikut merupakan tabel dari beberapa bakteri dan ragi yang dihasilkan dari teh kombucha. Di sini mikroorganisme yang mendominasi selama fermentasi kombucha adalah bakteri dari golongan asam asetat dan hamir ospilic. Di sini komposisi mikrobiologi kombucha dapat bervariasi disesuaikan dengan asal, substrat, dan kondisi saat memproduksi kombucha. Bakteri yang mendominasi kultur kombucha adalah asam asetat dan produsen glukonat milik seperti Acetobacter dan genus Gluconobacter. Di sini Acetobacter psillinum berdasarkan literatur ini terbukti menjadi bakteri utama karena selain menghasilkan asam asetat dan glukonat, bakteri tersebut juga memproduksi selulosa atau senyawa penting pada pembentukan film selulosa. Sedangkan
gluconobacter ini memproduksi 1,4 lakton asid yang berasal dari asam deglukarat yang bertanggung jawab atau yang berperan dalam mencegah pembentukan senyawa beracun di hati ketika dikonsumsi. Dan selanjutnya yaitu golongan hamir atau ragi. Beberapa makalah penelitian menunjukkan berbagai macam spesies ragi yang diisolasi dalam kombucha, seperti Gyrosaccharomyces, Brettanomyces, Saccharomyces sp, Candida, dan Schizosaccharomyces. Kemudian terdapat pula hamir berupa Torula, Torulopsis, Mycoderma, Pisia, Cloacara, Apisulat, dan Cluiveromyces, di mana spesies ragi tersebut dilaporkan berperan penting dalam pengolahan fermentasi kombucha karena dapat meminimalkan risiko pertumbuhan bakteri yang dapat mengganggu fermentasi pada pembentukan aroma dan rasa khas dari kombucha itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Aisyah. Terima kasih kepada Teh Iis. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi terkait fermentasi yang terjadi pada pembuatan teh. Adapun fermentasi yang terjadi pada pembuatan teh kombucha sendiri merupakan aktivitas dari mikroorganisme yang terdapat dalam starter kultur kombucha. SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast merupakan kultur campuran yang berisi bakteri dan juga hamir. Kultur kombucha mengandung berbagai macam bakteri dan hamir. Adapun jamur yang berperan dalam pembentukan kombucha yang termasuk dalam golongan ragi seperti Saccharomyces cerevisiae, kemudian Saccharomyces ludwigi, kemudian Saccharomyces apiculatus varietas, kemudian Schizosaccharomyces bailey, kemudian Candida mata, dan Mycoderma, kemudian Mycotorula, dan Zetrauxi. Adapun bakteri yang berperan adalah Acetobacter psyllium, kemudian Silinoides gluconicum, kemudian Acetobacter ketogenum, kemudian Pityia fermentans, kemudian Torula varietas, kemudian A. aceti, A. pasteurianus, kemudian Gluconobacter, kemudian Brettanomyces, kemudian Brucellosis, dan B. intermedius. Teh kombucha memiliki berbagai macam kandungan asam-asam organik dan juga vitamin sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ada berbagai jenis asam organik yang terkandung pada kombucha yang memiliki peran penting bagi metabolisme manusia seperti asam glukonat, asam glukoronat, asam laktat, asam asetat, asam glukonalakton. Kombucha sendiri memiliki kandungan antimikroba sehingga dapat menghambat pertumbuhan Shigella shoumei, E. coli, dan Salmonella typhimurium. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kombucha sebagai penawar racun atau detox, kemudian mencegah dan mengobati arteriosklerosis, kemudian meningkatkan imunitas dan vitalitas tubuh, kemudian mengobati sembelit, kemudian mencegah dan mengobati kanker, dan mengobati hiperurisemia. Hiperurisemia sendiri merupakan keadaan kelebihan kadar asam urat dalam darah yang melewati batas normal, dan kondisi ini harus segera ditangani karena memiliki gejala yang sangat mengganggu bagi penderitanya. Selanjutnya, efek toksis dari konsumsi kombucha. Kombucha sendiri memiliki beberapa efek toksis. Yang pertama, karsinogenik dan toksigenik, di mana tumbuhnya bakteri dari genus Bacillus artax, janur Penicillium, dan Aspergillus ketika kondisi kebersihan tidak layak saat produksi.
Kemudian ketika konsumsi kombucha dilakukan terlalu banyak dapat mengakibatkan asidosis laktat dan hipertemia, kemudian kontraindikasi bagi ibu hamil, gagal ginjal, keracunan timbal dan toksisitas gastrointestinal, kemudian sakit kepala dan migrain, kemudian intoleransi histamin dan resistensi antibiotik. Terakhir mungkin kesimpulan dari pemaparan sebelumnya dan juga pemaparan tadi, yaitu terkait karakteristik sensori, di mana teh kombucha putih memiliki karakteristik putih keperakan, teh kombucha hijau memiliki karakteristik hijau keemasan, kemudian teh kombucha hitam yaitu karakteristiknya sensorinya berwarna merah, adapun kombucha campuran berwarna merah pekat serta beraroma asam dan memiliki rasa manis, sedikit sepat dan juga sedikit asam. Kandungan kimia utama dalam kombucha yaitu asam organik, vitamin, mineral, polifenol, dan juga asam amino. Mikroorganisme dominan yang terdapat pada kombucha antara lain dari kelompok bakteri Acetobacter dan Glucokinobacter serta kelompok ragi seperti Saccharomyces, Saccharomyces, dan Zygosacharomyces. Kemudian faktor-faktor penting yang mempengaruhi mutu kombucha yang dihasilkan yaitu dari jenis tehnya, bagaimana proses produksinya, kemudian jumlah inokulum atau bibitnya, suhu inkubasi, pH, kadar sukrosa awal, dan juga lama fermentasi. Kemudian, konsumsi teh kombucha sendiri memiliki dampak baik untuk kesehatan, seperti dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian memerangi bakteri jahat penyebab infeksi, kemudian dapat mengurangi peradangan, dapat mencegah kanker, dan juga fungsi sistem pencernaan dan hati. Sedangkan efek samping dari konsumsi teh kombucha berlebihan dapat menyebabkan sakit perut, mual, reaksi alergi, dan sakit kepala. Selanjutnya mungkin dikembalikan kepada Teh Iis sebagai moderator. Terima kasih kepada para presenter dan sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan tentang produk derivat dari teh kombucha dan memberikan manfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.